Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Analis militer Israel memperkirakan akan ada konflik besar antara para komandan tentara Israel atau IDF dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Hal ini sebagai akibat dari berlanjutnya perang di jalur Gaza yang sudah berlangsung selama 9 bulan. Analisa ini dituliskan oleh Amos Harel dalam artikel analitis di surat kabar Ibrani Haaretz yang bertepatan dengan berlanjutnya agresi Israel di jalur Gaza pada Selasa 18 Juni. Harel mengatakan konflik tersebut bisa pecah seiring dengan kerugian dan kegagalan dalam upaya mencapai tujuan perang Israel. Menurut Harel, pasukan Israel saat ini dalam kondisi kelelahan, namun di sisi lain, Netanyahu memaksa pasukannya untuk terus berperang di Gaza. Dikatakan oleh Harel bahwa para pemimpin Israel ingin mengakhiri operasi di Rafah, Gaza Selatan agar bisa memberikan waktu istirahat bagi pasukannya. Hal ini sekaligus untuk bersiap menghadapi kemungkinan eskalasi di perbatasan Lebanon. Namun, Netanyahu bersikap sebaliknya yang tetap ngotot bahwa perang akan berlangsung hingga akhir tahun di Gaza. Terkait situasi ini, Menteri Pertahanan Yoav Gallant diharapkan bisa mengambil posisi profesional sejalan dengan posisi tentara dan fokus pada tujuan perang. Harel dalam analisisnya menilai akan ada perselisihan antara Netanyahu, Gallant, hingga Kepala Staf Angkatan Darat Israel Herzi Halevi berkaitan dengan langkah-langkah Israel saat ini. Amerika Serikat memberikan responsnya terkait pembubaran Kabinet Perang Israel oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat John Kirby dalam pernyataan pada Senin 17 Juni mengatakan, Netanyahu tak punya banyak pilihan selain membubarkan Kabinet Perang. Ditanya apakah Gedung Putih punya kekhawatiran terhadap suara-suara sayap kanan dalam pemerintahan Israel yang akan mendapat lebih banyak kekuasaan, Kirby mengatakan hal itu bergantung pada Netanyahu. Pasalnya, Netanyahu merupakan kepala pemerintahan Israel yang berurusan dengan presiden. Kirby pun menyatakan AS tak akan ikut campur dalam internal pemerintahan Israel. Sebagaimana diketahui, Netanyahu baru saja membubarkan Kabinet Perang Israel. Pembubaran ini menyusul mundurnya mantan kepala militer yang juga anggota Kabinet Perang Israel, Benny Gantz. Adapun Kabinet Perang ini beranggotakan Benny Gantz, Netanyahu, dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Para kritikus menganggap keputusan Netanyahu ini dipengaruhi oleh kaum ultranasionalis yang ada dalam pemerintahannya yang menentang kesepakatan dengan Hamas untuk melakukan gencatan senjata. Untuk diketahui, dua pejabat Israel, yakni Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, berambisi untuk masuk kabinet ini. Keduanya dikenal sebagai sosok kontroversial dan mewakili sayap kanan garis keras dalam politik Israel. Mereka juga sempat mengancam akan mengundurkan diri dari jabatannya jika Israel tak melancarkan serangan ke kota Rafah. Netanyahu pun tak bisa mengabaikan Gvir dan Smotrich mengingat partai mereka menduduki 14 kursi di parlemen. Apabila keduanya mundur, maka akan berujung pada berakhirnya masa jabatan Netanyahu. Ratusan pengunjuk rasa anti pemerintah Israel melakukan aksi protes di jalan-jalan Yerusalem pada Senin 17 Juni. Mereka juga turut melakukan demonstrasi di dekat kediaman Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dalam tuntutannya, masa menyerukan digelarnya pemilu baru. Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah Israel agar melakukan gencatan senjata di Gaza dan membebaskan para sandera. Demonstran pun terlibat bentrok dengan aparat kepolisian setempat di dekat kediaman Netanyahu. Bahkan beredar video yang menunjukkan polisi berpakaian preman yang menjambak dan memukuli demonstran. Kejadian ini pun sempat membuat para demonstran berteriak. Dilaporkan sebanyak 9 orang ditangkap dan 3 lainnya mengalami luka-luka dalam aksi demo ini. Korban luka termasuk pria berusia 70 tahun yang mengalami cedera di kepala saat ditangkap. Sebagai informasi, tekanan terhadap Netanyahu terus meningkat belakangan ini. Selain dari pemerintahannya, Netanyahu juga harus menghadapi protes yang dilakukan oleh warganya sendiri. Para pendemo menuding Netanyahu mendahulukan kepentingan politik di atas segalanya.
Pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, menuding Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan mengkhianati para tentaranya. Hal ini menyusul adanya rancangan undang-undang atau RUU wajib militer. Adapun dalam RUU tersebut ada penurunan usia wajib militer bagi siswa Yeshiva Haredi. Tudingan terhadap Netanyahu ini dilontarkan oleh Lapid melalui unggahan media sosial X miliknya. Lapid diketahui meminta koalisi anggota dewan untuk bergabung dengannya setelah rapat faksi Partai Yesh Atid. Ia mengimbau agar para anggota dewan mengesahkan undang-undang wajib militer yang nyata dan efektif, sehingga hal ini membuat para tentara Israel merasa mereka didukung oleh parlemen. Sejak perang di Gaza meletus pada bulan Oktober 2023, militer Israel terus mendaftarkan tentara cadangan untuk berdinas dalam kemiliteran. Pada saat yang sama, koalisi di Israel berupaya mengamankan kebijakan yang isinya tidak mengikut sertakan kaum ultra-ortodoks dalam militer reguler. Upaya ini muncul setelah ada tekanan dari pihak ultra-ortodoks dalam pemerintahan Israel. Pihak itu mengancam akan keluar dari pemerintahan jika kebijakan tersebut diubah. Demikian viral news kali ini, saya Siska Mawasi pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.